saya tanya. Coba jawab saya. Saiful Anwar ada? Saiful Anwar? Ada, Pak. Nah, Anda lihat screen yang saya tunjukkan? Lihat, Pak. Ini berupa beban merata apa beban terpusat? Merata, Pak. Beban merata. Kenapa beban merata? Karena ada Contoh beberapa P1. Contoh P1. P1 itu beban merata, beban terpusat. Kalau P1 kayaknya terpusat pada itu ya, satu titik gitu. Terpusat. Oke, P2? P2 juga terpusat kalau untuk satu-satu. Gitu, Pak. Kalau P3? Sama, Pak. Sama. Berarti ini beban-bebannya adalah beban Terpusat, Pak. terpusat. Oke, terima kasih Saiful Anwar. Ya, Pak. Nah, setelah kita panjangkan garis-garis ini, ya, kita pindahkan ke sebuah tempat. Misalkan P1 kita pindahkan ke lalu P2 kita pindahkan lagi, P3 pindahkan lagi. Ini adalah P1. Ini adalah titik P1. Ini adalah titik P2. Dan ini adalah titik P3. Ya. Harus skalatis ya. Lalu kita buat titik secara sembarang. Misalnya di sini. Nah, kita buat garis yang berpotongan pada setiap titik-titik gaya. Contohnya begini. Oke. Lalu terakhir setelah itu kita proyeksikan atau kita copy atau kita melakukan mirroring pada garis-garis ini terhadap garis-garis kerja. Sorry. Ini kita sebut garis 1. Ini kita sebut garis 2. Ini kita sebut garis 3. Yang terakhir garis 4. Garis 1 kita pindahkan ke itu. Si Aju rumah ke main bola. Garis 1 Gabung. 1 aksen. Ini adalah garis 2. Ini adalah dua aksen.
Lalu kita pindahkan garis 3. Lalu kita pindahkan juga garis 4. Nah, sini tiga. Lalu kita proyeksikan garis yang menghubungkan antara titik awal dengan titik akhir. Kita sebut garis biru. Ini kita sebut seandainya ini adalah titik S. Ini kita sebut titik garis, bukan titik ya, S. S. Kawan. Setelah kita ketemu garis S, kita pindahkan garis S. Oke. Pindahkan garis S ke titik. Nah, di sini kita bisa ukur. Ya. Jadi dari sini adalah reaksi perletakan di titik B, dan di sini adalah reaksi perletakan pada titik A. Ya, ini adalah metode yang sangat sederhana. Ini RA. Dan di sini adalah R. B. Di sini adalah RA. Anjing, si anjing. Di sini adalah RB. Lalu di sini adalah besar kebalik ya. Eta teh guys biru teh naon? Dia teh. Oh. Nah, sekilas seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin saya Pak bertanya Pak. Oh yang Silakan. anu biru teh S teh. Oh. Ini berarti grafik untuk menentukan posisi reaksi di antara kedua titik ya Pak, antara titik A dan B Pak ya. Ya, jadi ini tuh cara untuk menentukan reaksi yang terjadi pada titik A dan B ya apabila Anda cuma punya penggaris. Ya, ini cara yang paling sangat sederhana. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini Pak, kalau untuk menentukan momen yang diterima di antara kedua reaksi itu perhitungannya seperti apa Pak kalau metode seperti ini Pak ya? Itu harus analisis Pak, harus dihitung-hitung lagi. Ini cuma apa ya, hitungan kasar nih. Berapa sih nilai angka itu? Kalau untuk lebih lanjut nih, momen, lintang, normal, itu yang akan kita bahas. Ya, kalau sigma momen di A, sigma momen di B, itu namanya metode analisis Pak. Kita udah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Coba sebentar saya share. Ini pertemuan kita. Sebentar saya buka dulu ya. Nah, ini belum ya. Untuk menentukan momen-momen
dan lain sebagainya kita harus lakukan secara analisis. Ya, tadi saya sedikit menjelaskan untuk menghitung berapa nilai RA dan RB bila Anda cuma punya penggaris sama pensil. Gitu. Oke, Pak Eri? Siap Pak. Berarti untuk analisisnya berarti seperti tugas yang kemarin kita kerjakan Pak ya? Hitungnya seperti itu Pak? Ya, betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Kok ini lagi ya? Sebentar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gaya dalam. Oke, ini kita skip. Nah, gaya dalam. Nah, gaya dalam itu ada dua, ya. Yang pertama gaya normal, yang kedua adalah gaya geser. Ya. Lalu ada momen. Nah, momen adalah hasil kali antara gaya dikalikan dengan jarak. Oke. Secara lebih ringkasnya, gaya normal adalah gaya yang arahnya berhimpitan dengan sumbu batang. Sedangkan gaya geser adalah gaya yang bekerja secara tegak lurus dengan batang yang terjadi. Ya. Contoh kita lihat gambar di sini. Ya. Ini ya, saya buletin. Gambar apa ini? Coba yang kerjanya di proyek tahu kan gambar apa ini? Balok. Balok, betul ya? Ya, nah, balok ini ada yang namanya tulangan pokok, ada yang namanya tulangan sengkang atau cincin. Nah, ya sebentar. Apabila kita potong itu balok, nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini ada yang namanya tulangan pokok 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah tulangan sengkang. Tulangan sengkang adalah tulangan yang mengelilingi tulangan pokok. Tulangan pokok tadi berfungsi untuk menahan gaya normal atau gaya yang bekerja searah dengan bidang balok. Makanya dia diletakkan searah dengan panjangnya balok. Oke. Lalu ada juga yang namanya tulangan sengkang atau tulangan geser. Nah, atau kita sebut dengan namanya cincin atau sengkang. Dia posisinya mengelilingi tulangan balok. Dia posisinya mengelilingi tulangan pokok. Atau kalau kita buat potongannya, maka kurang lebih seperti ini. Ya. Ini adalah tulangan pokoknya. Dan ini yang garis-garis tegak adalah tulangan geser atau tulangan sengkang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Oke, lanjut. Ya. Pada pertemuan kali ini saya akan fokuskan terhadap gaya normal. Ya. Gaya normal. Nah, gaya normal ini dia bekerja searah dengan bidang balok. Kita lihat gambar di sini, ya. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa adanya gaya normal yang diakibatkan beban sebesar P.
Ya, ini adalah P-nya. P-nya ke arah P-nya bergerak miring ke arah A. Ya, P-nya bergerak miring ke arah A. Nah, berarti besaran gaya yang searah dengan bidang balok adalah P dikali sin alfa. Ya, sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, pada gambar di atas menunjukkan bahwa gaya normal diakibatkan oleh adanya beban sebesar PA yang apabila diuraikan menjadi gaya vertikal dan gaya horizontal. Ya. Berarti kalau kita mendapatkan sebuah beban miring, ya, dan ini adalah bidangnya, oke, maka dia akan memiliki, misalkan di sini adalah P, nah, berarti dia ini adalah bidangnya. Berarti dia memiliki gaya yang bergerak secara vertikal. Ya, sudah saya jelaskan di minggu kemarin. Lalu dia juga memiliki gaya yang bekerja secara horizontal. Seandainya kita sebut ini adalah PV, dan ini adalah PH yang di bawahnya. Pertanyaan saya, coba jawab saya. Dugi Ismangun, Dugi ada Dugi? Ada Pak. Nah, gaya normalnya PH atau PV? PV Pak. PV, kenapa? Kenapa PV gaya normal? Soalnya ada beban Pak yang dari PH Pak. PH. Kenapa PH? Kenapa PH? Kenapa PH? Halo, Dugi? Kurang tahu Pak. Pas? Kurang tahu. Pas Pak. Pas. Coba yang lain dibantu. Siapa ya? Aris Nur Fajar, ada Aris Nur Fajar. Ada Aris Nur Fajar. Pak, Aris Nur Fajar. Hadir. Nah, ini Anda lihat gambar ya. Yang jadi gaya normal PV apa PH? Ya Pak. Terus Pak sini Pak. PV apa PH? Gaya normalnya. PP. Gaya normal. Halo? Halo. Iya. Pas Pak, kurang tahu Pak. Pada gambar di atas menunjukkan Jawab bahwa Pak. Silakan, saya ada. Yang PP Pak, karena suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Benar nggak Pak? Oke, bagus. itu kan Apa? menjadi gaya vertikal. Coba yang lain ada pendapat lain nggak? Ada Pak, izin menjawab Pak. Silakan, Pak Eri. Ya, untuk gaya normal ini adalah PH Pak. Kenapa PH? Karena PH adalah gaya arah horizontal yang ke arah kiri, akan dia melawan PH yang ke arah kanan itu Pak. Itu kaidah gaya normal.
Oke, terima kasih Pak Eri. Itu Reza Sada dan lain-lain ya. Oke, pH balik lagi ke pengertian ya. Jadi gaya normal adalah gaya yang searah dengan bidang. Ya. Tadi kan gaya utamanya adalah P. Kok susah ya. Ini gaya utamanya adalah P. Nah, P ini bekerja secara miring. Apabila gayanya bekerja secara miring, berarti dia ada vertikal, ada horizontal. Nah, bidangnya kita lihat. Bidangnya adalah horizontal. Ya, maka gaya normalnya adalah yang mana? pH pH itu kan Yang pH. P. Ya. pH Pak, pH. kan itu keterangannya adanya Kang. pH normal pos. Normal. Oke. Ya. Nah, selanjutnya gaya arah horizontal ke kiri akan dilawan oleh gaya pH. Ya, sehingga timbullah gaya normal tekan. Karena serat balok tersebut tertekan. Ya, jadi gaya normalnya adalah pH karena baloknya Sesuai berdiri bidang secara horizontal. bidang. Ya. Sedangkan gaya yang bekerja Bidang. secara horizontal adalah pH. Oke. Next. Ini contohnya analoginya kayak gini. Ini normal. Ini gayanya, sedangkan gaya normal. Ini bidang tekannya adalah ini. Bidang tekannya adalah lantai. Anda lihat ada orang yang ngedorong sebesar F, lalu ada orang lagi yang mendorong sebesar F. Nah, maka F1 adalah reaksi, F2 adalah reaksi. Nah, ini adalah gaya normal. Ya. Oke, yang ke nah, ini contoh nih. Ada P sebesar 7 kN. Alfanya 60 derajat. Gaya normalnya berapa ini? Berarti Sinus teh naon kumaha rumusna Kang? Oke. P-nya berapa? 7 kN. Sin P. pH-nya berapa di sini? Sin 60 P. pH berarti kita gunakan trigonometri. Sin apa? Nah, tiba lagi. Sin apa? Apa berapa? 60 Demi. Depan per miring, berarti ditambah PV per P P. Cos A apa? PH per P. P. Lalu tangan A sama dengan PP per pH berapa? PH. PH. Oke, berarti kita nyari apa? Nyari PH kan? ya. Ini kita analogikan 5 10 per 2. 10 per 2. Berarti
PH sama dengan cos alfa kali P. PH sama dengan cos alpha Kali P. kali P. Berapa? PH sama dengan kosinus berapa? 60 60 derajat kali dikali 7. 7. Cos 60 Berapa berapa? hasilnya? Cos 60 3,5 atau setengah. Berapa coba? Itu pakai kalkulator komputer. 3,5. Sama dengan Ya benar. 3,5 ton. Oke, berarti gaya normal yang bekerja di sini adalah sebesar 3,5 ton. Itu teh ke STMA Ini adalah 3,5. tangkos gitu teh Kang, setengah gitunya. Kuat ditalar. Ini adalah 3,5 ton. Ari eta 5 sama dengan 10/2 teh naon eta teh? Nah, gaya normalnya berapa? 3,5 ton. 3,5 ton. Oke, ya. Nah, kita balik lagi nih. Ini pada titik A tumpuannya apa? Sendi. Di titik B tumpuannya Roll. Oh, roll. Pada titik A dan B yang mampu menahan gaya horizontal, titik mana? Horizontal. Sorry, yang mampu menahan beban horizontal, tumpuan A. mana? A apa B? A. B. A. B. A apa B nih? A. si bapaknya kecebut A. A-nya B. Masih B. Siapa tadi yang jawab B? A apa B nih? Ayo si elang deh. Ya, nah. Di sini pada titik A berlaku tumpuan sendi dan B berlaku tumpuan roll. Ya, Anda lihat di gambarnya. Nah, tumpuan roll dia nggak akan mampu menahan beban secara horizontal. Iya, karena goyang kan. Nah, yang mampu menahan beban horizontal adalah titik A. Nah, makanya gaya normal ini akan ditahan oleh tumpuan A. Nah, makanya di sini gaya normalnya yang bekerja adalah dari titik A menuju C. Ya. Itu. Ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke. Ai 5 sama dengan 10/2 teh naon eta? Ya. Kang? Contoh soal lagi. Sebuah balok pada tumpuan sendi dan roll. Ya. Pada balok bekerja beban sebesar 100 kN. Ya, dia bekerja secara horizontal. Maka terjadi gaya horizontal sebesar 100 kN. Nah, kebetulan pada titik B ini adalah tumpuan roll, sedangkan titik A adalah tumpuan sendi. Nah, maka pada titik A akan mengeluarkan reaksi sebesar 100 kN untuk mengimbangi beban yang bekerja sebesar 100 ton. 100 kN, maaf. Nah, pada contoh ini ya, RH min P sama dengan 0. Berarti RH sama dengan P adalah 100 kN. Hanya yang membedakan P arahnya ke kiri, sedangkan RH arahnya ke kanan. Ya. Nah, kita sepakati apabila arahnya ke kiri, dia simbolnya negatif, sedangkan
Apabila arahnya ke kanan, simbolnya apabila dia ke kiri simbolnya positif, apabila ke kanan simbolnya negatif. Nah, di sini RA mengeluarkan gaya sebesar min 100 untuk mengimbangi P sebesar 100 kN. Nah, karena RH ini bergerak dari kiri ke kanan, maka simbolnya adalah negatif. Nah, sedangkan bentang yang mengalami tekanan akibat P adalah sepanjang L, karena posisi P tepat berada pada titik B sebesar 10 meter. Dan kebetulan pada struktur ini nggak ada beban-beban yang lain selain P. Ya. Oke, contoh soal yang kedua. Ya. Contoh soal kedua. Hitung dan gambar bidang norma pada struktur di bawah ini. Ya. Oke. Ada P. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ada P1, ada P2, ada P3. Ya. Oke. P1 bekerja miring. Ya, bekerja miring menuju titik B. Pertemuan antara P1 ke bidang struktur adalah titik A. Ya. Jadi tumpuannya berada pada titik B dan D. Ya. Lalu ada P2 bergerak miring menuju titik B. Lalu ada P3 berada pada ujung atau titik E. Ya. Oke. Pertama kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja secara miring. Oke. P1. Nah, P1 karena derajatnya 45, maka sin dan cosnya sama ya. Kalau derajatnya 45 yaitu setengah akar 2. Ini saya gampangin ya. Berarti beban vertikalnya 6 ton dan beban horizontalnya adalah 6 ton juga. Sedangkan P2 beban vertikalnya 3 ton dan beban horizontalnya adalah 4 ton. Pertama kita mencari sigma momen di titik D. Di titik D ada apa aja? Ini ketemuan. Kita lihat dulu. Sigma momen di titik. Nah. Sigma momen di titik D ada apa aja di sini? Sigma momen di titik D. Ada apa aja? Sigma momen di titik D. Sigma momen di titik D. Ini formatnya sigma momen di titik D. Ada apa aja? 0. Ada apa aja?
ada P P2 P P3. oh sorry dari mana dulu nih? Sigma momen di titik D. P3 dulu ya, yang dekat aja dulu ya. P3 kita lihat arahnya. P3 arahnya kemana nih dia? Atas. Ke atas dari E ke D. Searah apa berlawanan jarum jam? berlawanan. Berlawanan. Berarti min ya. Min P3 dikali 3. Lalu ada apa lagi nih? P2. Lalu ada P2 ke titik D. Berlawanan. Masih berlawanan searah? Berlawanan. Berlawanan. Min. Berarti P2 pos ya. Tapi ini udah ketahuan ya, vertikalnya adalah 3 ton. Berarti P2 pos apa? Jaraknya berapa? 4 meter. 4. Lalu ada apa lagi? P3 udah. P2 udah. P1 Geser lalu. Ada titik? B. Ya? B arahnya ke atas ke bawah? Ke atas. Reaksi di B ke atas. B lihat ke atas lalu ke arah D. Positif negatif? Positif. Positif. Oke, lalu P1 apalagi nih setelah B? P1. P1. Sorry, D-nya belum ya? Bentar dulu. Lalu RBV. Jaraknya berapa? RBV? 6. 6. Lalu apa lagi? P1 Negatif, Pak. arahnya negatif. P1 jaraknya 2 tambah 8. Udah? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Min P3 berarti min 4 dikali 3. Min P2 cos alpha berarti 3 dikali berapa? Ini ya, vertikalnya udah ada ya. 3. Kali 4. sigma momen di D. P3 kali P2 kali berapa ini? 4, Pak. 4. Lalu 6 RBV masih min P1 berapa? 6. 6 dikali berapa jaraknya? 8. 6 2, dikali 4. 8 sama dengan 0. 0. Oke. Min 4 kali 3 Min 12. 12. Kurangi 3. 3 kali 4 Oh, 3 kali 4, 12. lagi ditambah 6 RBP. RBV. Min 6 dikali 8 40. 48. 48 dengan 0. Oke. Berapa? Min 2 4. min 12. Plus Anda 1, punya Pak. utang 12, utang lagi 12, jadi utangnya min 24. Min 24 plus 6 RBV
48. 48. Berarti isina Oke, berarti Sama dengan min 24, sorry, min 24 digeser ya si 48 nya sama dengan 6 RBP. RBP asalnya positif ya, pindah ruas jadi Minus. negatif. negatif. Min 6 RBV. Nah, berarti min 24 min tambah min 48 72. Minus 72. 72. 72 dengan min 6 RBV. Oke. RBV sama dengan apa? Jadi 2 per 6 12. sama dengan 12. Oke. RBP na di belah mana posisinya teh? Posisi RBP na? Oke, ketahuan ya, berarti RBP-nya adalah 12 ton, sama ya. Oke, lalu sigma momen di B. Ya, hasilnya harus min 7 ton. Kita lihat, kita buktikan benar kok min 7 ton. Oke, sigma momen di Di B na? B. Anu gerak tadinya. Iya Sigma nu D. momen di B. Kita mau mulai dari mana nih? Kan eta MB M iya kan? P1 Pak. Lain na D Dari P1. sekarang B. Oke, P1. Kan tadi P1 mana ngayekeun ke D kan? titik B. Ya, searah apa Tadi berlawanan mana jarum jam? D? P1. P1 titik B. Hmm? Searah berlawanan. Oh tadi D. Berlawanan. Berarti min P Iya cara. cos 45. jaraknya berapa? 2 meter. Jaraknya 2. Oke. Lalu apa lagi? P2, Pak. P2. P2 berarti P2. Lihat. Berlawanan apa searah jarum jam? Darah, Pak. Berlawanan tuh. Coba. Berarti simbolnya positif. Positif. P2 sinus alfa kali jaraknya berapa? 2. 2. Apa lagi? P3. P2 Oh, D dulu. D dulu ya. D D 12 ton. arahnya mana, ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas. Ke atas berarti dia berlawanan jarum jam ya. Ya, amin. Kalau berlawanan berarti sigmanya negatif. Min 12. 12. R BP. DV. Oh, RDV oh gitu. Kok berapa balik ya? jaraknya? Nah, lalu ada P3. P3 adalah D. Negatif. Negatif. Min Oh, P3 jaraknya 2 ditambah 4 9. nah 9. Oke, P1 cos alpha. P1 cos alpha udah ketahuan ya. 6 Kali di berapa? 2. Oke, P2 cos alpha udah ketahuan 3 ton. 3 kali 3 kali 2. ini
minus 6 RDV. Lalu Tuhan. min RRDV. Lalu min P3 berapa? 4. 4 dikali jaraknya berapa ke titik B? 9. 4 kali 9. Oke, kita uraikan dikit-dikit. Berarti 6 kali 2 berapa? 12. 12. Ditambah 3 kali 2? 6. 6. 6. Min RDV. Minus 3. Dan 12 ditambah 6 jadinya 18. 12. Anda punya utang dibayar 6. Jadi utangnya sisanya 6. 6. Minus 6. 6 RDP min 36. 36. Ini semuanya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Min 6 nya kita min 6 tambah min 36. RDP nya pindah 6 RDP. Jadi RDP nya sebenarnya berapa? RDP sama dengan P sama dengan 36 ditambah 36. Ada punya utang 6, nambah lagi utang 36, jadi Min 7 Pak. 22. RDP-nya min 7. 42 per 6 menjadi 7. Sampai di sini ada bingung? Kita buktikan benar gak? Oke, sama ya. Tapi ini ada simbolnya yang salah nih. Ada simbolnya yang salah. Kok ini jadi minusnya? Simbolnya yang salah. Minus 42 nya Pak. Harusnya min 42. 42 ya. Iya. Min 42. Oke, berarti harusnya min 7. 7. Oke, kita cek. Udah, singkat cerita. Nah, sigma vertikal kan udah jelas ya, tinggal sigma horizontal ini. Karena tadi yang namanya gaya normal itu gaya yang searah dengan bidang. Dengan bidangnya. Nah, berarti yang harus kita pertimbangkan adalah tadi P sin alfa dan P1 sin alfa dan P2 sin alfa, yaitu ini yang harus kita highlight. Berapa gaya normal yang terjadi? Oke. Salah, P1 sigma horizontal. Cos ya, salah ya, bukan sigma. Benar nggak cos? Kita uraikan lagi biasa. Oke. Benar nggak cos?
Makan dulu. Oke, benar ya, cos ya. Jadi PH adalah cos alfa dikali P. Benar. Benar ya, kita pakainya cos ya. Soalnya dia horizontal. Oke, berarti nah, kita mulai menghitung sigma H. Sigma H. Nah, yang jadi pertanyaan, dari dua tumpuan B dan D yang mampu menahan beban secara horizontal yang mana nih? Halo? B tumpuannya apa nih, B? Roll. Oh, Roll. Kalau D? Sendi. Sendi. Kalau roll, dia reaksinya apa? Reaksinya? Menahan. Reaksinya hanya Vertikal. Sedangkan yang sendi, titik D? Horizontal. Horizontal. Dan vertikal. Ya. Maka otomatis gaya yang bekerja secara horizontal akan ditopang oleh titik D. Ya. Oke, berarti kita HD sama dengan genap 100 mega ya ngerekam. HD sama dengan Masa 5 web saja. P1. Keusaraan wae kan. Cos alpha. Kemarinnya Cos iya, 45. kudu di komputer bang. Ya. P1. Nah, lihat ini P1 cos 45. Dia arahnya ke kiri apa ke kanan? Ke kiri apa ke kanan? Kanan, Pak. Ke kanan. Nah, kita tadi sepakat kalau yang ke kanan dia positif, kalau yang ke kiri dia negatif. Oke. Min P1 cos alpha. Lalu ada apa lagi selain P1 cos alpha? Ada P2. Berarti P2 arahnya ke kanan ke kiri? P2 arahnya ke kanan Kiri, Pak. ke kiri. Berarti dia simbolnya positif. P2 cos alpha. Oke, P1 cos alpha HD sama dengan min 6, sedangkan P2 cos alpha berapa nilainya ini? 4. Nah, berarti antara P1 dan P2 kedua gaya ini akan saling menghilangkan karena arahnya berlawanan. Ya. Maka HD sama dengan min 6 plus ya, sama dengan min 2. Betul nggak? Kita cek. Betul nggak? Kan beda nih. Min 2. Buat
Hah? HD sama dengan min 2. Min 2. Oke. Ya betul ya, HD sama dengan min 2. Ya, jadi pada titik D dia akan mengeluarkan gaya secara horizontal sebesar 2 ton. Nah, means ini adalah arahnya ya. Ya, arahnya means. Nah, arah HD tidak sesuai pemisalan, maka HD sama dengan 2 ton. Maka gaya yang maka reaksi yang terjadi Jadi pada lamun 2 reaksi ke yang kanan dikeluarkan arahnya. oleh titik D adalah 2 ton ke kiri. Oke. Nah, kita hitung gaya normalnya. Nah, ya, kita hitung gaya normalnya. Ya. Nah. Ya. Nah, gaya normal ini menunjukkan berapa jumlah gaya yang terjadi pada bidang A ke C dan C ke D. Dan gaya normal ini tidak boleh Di kamar itu. hilang, maksudnya dari titik A-nya ada lalu hilang lalu ada lagi, nggak boleh, dia harus nyambung. Oke, kita lihat, kita tinjau pada bentang A ke B. Let's say ini adalah B, ini adalah A, oke, ini adalah B, ini adalah B, ini adalah C. Ya, ayo nama. Video paling kan saatnya. Pindah ke depan. Ini adalah. Agak saya itu tuh. Itu kan. Itu naon teh? C, C. Ini adalah B. Cuma ya, cuma hilang dia. Dari mana? Oh, di komputeran ya, kita kan. Oke. Untuk menghitung gaya normal, ya kita tinjau dari batang A ke B. A ke B. A-nya adalah 0 ke titik B. Bijanya. Ya. Nah, panjang dari A ke B 2 meter. Nah, kita lihat gaya normal yang terjadi pada titik ini adalah P1 kali sin alfa. Kok jadi sin ya? Intersepsinya jadi cos. P1. Oh ya, ini harusnya cos ya. Cos. Ya, sebenarnya min 6. Lalu B ke C masih, dia gaya yang bekerja masih P1 kali cos alfa. K6. Ya. Ini masih cos. Nah, jadi gaya normal yang ditimbulkan oleh P1 dia akan berhenti ketika ada gaya horizontal lainnya. Nah, lihat ini titik P1 ini akan berhenti pada titik C. Nah, karena di titik C
dia ada gaya normal. Gaya normal yaitu dari P2 sebesar 4 ton. Nah, di sini kita lihat gaya normal pada titik C ke D. Maaf. Ini dari titik A ke C sudah ketahuan adalah sebesar 6 ton. Oke, kita lanjutkan berapa gaya normal yang terjadi di sini. Nah, pada batang E ke D, ya, E-nya adalah 0, E-nya adalah 3. Nah, itu merupakan jarak dari D ke E. Berarti suatu Ya, bidang kita tinjau tinjauannya dari arah kanan. Nah, pada titik D ke E dia sudah tidak ada gaya normal karena sudah diakomodir oleh titik D. Kita lihat D ke C. Nah, D-nya 0, C-nya 4. Berarti ditinjau dari titik D ke C dari arah kanan, dari kanan ke kiri. D-nya 0, C-nya 4. 0, 4. Ya. Nah, di sini ada gaya normal yang ditimbulkan oleh titik D. Jumlahnya adalah -2 ton. Tuh. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Bingung? Terus kadima ada lihat. Bingung, Pak. Bingung. Ya, saya ulangi ya. Gaya normal yang terjadi harus bersambung. Kita tinjau dari titik A ke B. A, B. Nah, gaya normal yang terjadi di sini ditimbulkan oleh P1 pos alfa yaitu sebesar 6 ton. 6 ton. Ya. Ya. Nah, lalu B ke C. B ke C. Kita lihat mulainya dari B, berakhirnya di titik C. Ya. Belum ada apapun kecuali tadi P1 pos alfa sebesar 6 ton. Nah, maka dari B ke C nilainya sama 6 ton. Ya. Ya. Oke, ini 6 ton. 6. Di sini juga 6. Ya. Nah, saya ulangi ya. Spoiler. Kita tinjau batang A ke B. A ke B. Ya. Nah, di sini ada gaya yang bekerja yaitu P1 pos alfa. Pos besar 6 ton. Oke, berarti di sini udah terjadi gaya normal sebesar 6 ton. Oke. Dari A ke B. Dari A ke B ya. Bukan dari B ke A. Dari A ke B. Oke. Nah, di sini gaya normal yang ditimbulkan oleh P1 pos alfa ini dia belum ada yang mau akomodir. Oke. Nah, lalu kita tinjau dari B ke C. Bukan dari C ke B, tapi dari B ke C. Berlanjut. Dia belum ada apa-apa lagi. Masih berlaku P1 dikali cos alfa. Nilainya 6 ton. Berlanjut berarti 6 tonnya, Pak ya? Iya, lanjut. Oke, sekarang kita nyari gaya normal yang ditimbulkan oleh P2. Nah, kalau ini kita kebalikannya. Kita tinjau dari E ke D. Dari E ke D, dia nggak ada gaya horizontal. Maka NX-nya sama dengan 0. Ya. Tidak ada gaya horizontal di sini. Oke, lalu kita lanjutkan
dari D ke C. Dari D ke C. Nah, dari D ke C ini sudah ada gaya horizontal yang ditimbulkan oleh HD. Di sini dia sudah berlaku. Sorry, saya gambar di sini. Dia sudah berlaku di sini HD. Dia sudah ada HD. HD tadi besarnya sudah ada. HD sama dengan 2 ton. Ya. Oh, tadi kan arahna ka kirinya. Dari dari D ke C sudah ada HD sebesar 2 ton. Maka untuk X0, nah dari D ke C, jadi D-nya jadi dari D ke C, bukan C ke D. Dari D ke C, dia sudah ada gaya normal yang ditimbulkan oleh min HD sebesar min 2 ton. Gak apa-apa lah, bingung aja dulu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah enggak. Itu Pak, yang untuk ED itu kenapa arahnya berlawanan nggak ininya Pak? Mulainya. Dari E ke D berlawanan. Oke, D. Disuruh Einstein. Kenapa dari E ke D Hah? berlawanan? Disuruh Einstein. Soalnya kita mencari gaya normal yang ditimbulkan dari titik D ke C. Kan dari E ke D ini nggak ada gaya normal Pak. Oh ya. Nggak ada gaya horizontal di sini. Ini hanya contoh. Dari E ke D ini nggak ada gaya horizontal. Oke? Oke Pak. Baik Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup dengan sekian. Ya. Nanti saya upload tugas ya, tugas yang kedua. Nanti saya upload, tapi nggak akan jauh beda dari ini, hanya berubah angkanya sedikit. Gitu ya. Baik Pak. Jadi saya upload di Google Classroom. Ya Pak, biar lebih memahami Pak, kalau untuk Macbeth ini kan dari materi harus langsung diaplikasikan itu, biar nggak lupa. Iya, enaknya juga di kelas langsung Pak. Nanti lah saya schedulekan dulu ke kelas ya. Siap Pak, itu yang kami tunggu Pak. Ke Sukabumi itu males macetnya itu. Dari mana gitu Pak? Saya di Tangerang BSD. Ya, Lumayan ya. iya makanya. Apa? Nyetir ke Sukabumi lumayan bikin encok. Oke, gak ada pertanyaan? Cukup Pak, mungkin nanti penjelasan yang di-share hari ini bisa di-share juga Pak, buat dipelajari kembali gitu Pak, apa yang tadi sudah dijelaskan. Ada di Classroom Pak materinya Pak, silahkan Anda buka. Ya. Kalau Ini yang juga di saya Classroom. Iya. Kalau ini Classroom Pak, ini tadi untuk uraiannya Pak sudah ada kayak yang tadi yang di Bapak tambahin yang hitam-hitam itu Pak, di situ Pak. Iya, kalau Classroom dia sinkronis ya, soalnya saya edit filenya di Google Drive. Oh. Jadi apapun yang berubah di Google Drive itu langsung. Ini juga saya coba rekam ya, tahu berhasil atau enggak. Nanti kalau memang berhasil nanti saya upload di YouTube ya. Boleh Pak, di share linknya Pak. Kalau berhasil. Oke, saya rasa cukup ya. Kehadiran Anda saya hitung berdasarkan yang hadir di room ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.